Oke, selamat datang kembali di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Jadi, gue itu pas kemarin baru lihat berita bahwa Sir Jim Ratcliffe berniat menjual klub Prancis yang dia milikin juga, yaitu OGC Nice ya. Jadi kan kemarin kan gue sempat bahas ya bahwa Manchester United sebetulnya tidak melanggar aturan UEFA mengenai dua klub yang dimiliki oleh orang yang sama bermain di satu kompetisi level yang sama gitu ya. Dan sepertinya kan dalam kurun waktu ini Ineos sudah melakukan pembicaraan dengan UEFA gitu. Kan ada beberapa poin yang kemarin gue bilang bahwa ini mungkin ada temporary decision, tapi untuk kedepannya diharapkan kedua klub menyelesaikannya itu ya terakhiran gue. Ini lo boleh lihat di salah satu episode gue mengenai Manchester United bisa berlaga di kompetisi Eropa. Jadi ada kemungkinan hasilnya ini setelah mereka mungkin tim Ineos ini berbincang-bincang dengan UEFA, ada kemungkinan bahwa si Ineos ini menjual Nice gitu loh. Sebetulnya sih ya wajar aja karena dari sisi apa ya komersial, dari sisi profit ya jelas Manchester United lebih menguntungkan dong. Lebih baik Ineos memfokuskan diri ke Manchester United. Dan kalau gua sebagai fan Manchester United, kalau memang Ineos mau memfokuskan diri membangun Manchester United dengan setelah menjual Nice, ya itu sih gue terima-terima aja gitu loh. Berarti apa namanya mereka benar-benar berkomitmen gitu loh untuk membangun klub ini gitu. Nah, cuman sekarang kan ini sebenarnya mungkin apakah ini PR juga ya, public relation juga nih dari medianya Ineos, karena saat ini kan Ineos juga lagi disorot khususnya mengenai masalah kepelatihan ini gitu loh. Kok bisa-bisanya sih, ini kan juga namanya media ya yang buat-buat ya, kok bisa sih lo menginterview seorang pelatih lain gitu ya, atau beberapa manajer lain, padahal lu masih ada Ten Hag gitu loh. Ya kalau dalam dunia profesionalisme, dalam dunia bisnis itu sih wajar-wajar aja gitu loh. Misal pemilik saham, owner gitu ya, komisaris ngelihat bahwa CEO-nya nggak kurang nih gitu loh. Ya itu sih sebenarnya wajar-wajar aja dalam dunia profesional gitu loh. Karena kita juga nggak tahu kedepannya Ten Hag bisa ya tiba-tiba dia mundur gitu kan, atau mungkin bisa jadi mereka menginterview untuk ya persiapan gitu loh. Kalau seakan-akan nih Ten Hag yang gue bilang di episode 5 alasan tidak memecat Ten Hag, mungkin Ten Hag dikasih 6 bulan, tapi setelah 6 bulan gue gak mau juga dong tiba-tiba langsung kosong lagi kayak kejadian Rangnick ambil posisi at interim. Mungkin udah gue siapin, tapi ya lo siap-siap dulu nih gitu loh. Bisa jadi Tuchel, bisa aja gitu loh. Untuk menjaga kalau 6 bulan ini ya, walaupun gue sendiri pendapat pribadi ya kalau lo mau mengupgrade pelatih ya lo nggak usah ngambil Tuchel lah atau ngambil De Zerbi, sekalian aja ambil Ancelotti gitu kan, bayar tuh mahar ke Madrid berpuluh-puluh juta pound gitu misalnya. Nah terus ada yang bilang ya nih kayaknya nih si ya Ineos memang pasti mementingkan bisnis, itu pasti gitu loh. Mereka juga udah keluar modal kan istilahnya. Tapi apakah mereka banyak yang bikin tuh di trending Glazer 2.0 gitu ya, Glazer jilid 2 gitu. United Identity sih pribadi ya tetap positif menganggap Ineos ini gitu loh. Jadi kita positif dulu aja karena mereka juga baru 4 bulan gitu loh. Dan sebenarnya kan petinggi-petingginya sendiri, Omar Berrada, Dan Ashworth itu kan belum in charge banget. Omar Berrada baru 16 Juli bulan depan, pas nih minggu 5 minggu lagi pas pre-season dimulai. Nah ya gue rasa keseriusan mereka sih pasti gue
anggap positif ya. Jadi kita jangan ambil negatif dulu ya. Pasti banyak lah kan, seperti gue bilang. Mereka-mereka yang clickbait, mereka-mereka yang aku punya fanbase gitu ya. Pasti nyebarinnya hal-hal yang negatif gitu loh, sehingga fans yang bener-bener tuh banyak juga yang terpengaruh. Jadi kalau bagi gua sih, gua masih positif kalau Ineos saat ini lagi membangun, lagi nge-rebuild ya. Berbagai statement mereka juga mengatakan bahwa ya it takes time. Mereka tahu gitu bisnis olahraga seperti apa ya, dengan tim balap sepedanya, dengan niche-nya. Mereka tahu gitu bahwa membangun kembali, rebuilding, membangun kembali nih Manchester United yang dulu lantah ini, itu diperlukan waktu gitu. Jadi gue masih tetap positif dengan Ineos ya. Ada yang bilang ya toh gitu Qatar aja yang ngambil, ya kita kan nggak tahu. Lu kan semua pengennya Qatar karena pengen melihat seperti Manchester City gitu, ya kan? Dapat duit negara, pasti spend banyak nih, ala football manager deh, bisa beli pemain seenak-enaknya. Ya nggak gitu juga. Lah justrunya City 2008 si Sheikh itu masuk Abu Dhabi, mereka keteteran dulu, beli pemain aneh-aneh, beli pemain juga nggak ada yang perform, keluar duit banyak. Craig Bellamy lah, kan gue pernah cerita tuh waktu itu di beberapa episode juga. Tevez lah, Gareth Barry lah, gitu-gitu kan. Jadi Juanco Canu lah. Nah jadi, dan mereka butuh 5 tahun untuk akhirnya mengadopsi cara Barcelona dengan mengambil tuh semua petinggi Barcelona tuh, Ricky Masorano itu, plus udah mempersiapkan diri untuk si Pep Guardiola. Itu pun masih ada tuduhan 115 lagi. Jadi kita nggak bisa menjamin juga gitu kalau Qatar itu juga akan, mungkin bisa jadi mereka lebih sadis gitu loh, datang ke Ten Hag langsung dipecat, bisa jadi loh gitu kan. Mereka juga belum tahu situasi bisnis sepak bola Inggris seperti apa. Nah jadi ya gue sih tetap positif aja gitu. Kita ngeliatnya, kayak tunggu aja. Seperti gue bilang ya, 5 minggu lagi pre-season, apakah seberani itu Ineos untuk mengganti pelatih? I don't think so sih, gue bilang ya. Terus tambahan gue mungkin ada ini berita mengenai Michael Olise yang ternyata juga diincer Chelsea menurut reportnya Fabrizio Romano. Ya udahlah ya, Chelsea kan tukang ngintip gitu ya. Tadi Boyo yang dari Fulham gratis, dibilang MU ngamatin, dibeli. Kan dia gitu. Gue nggak ngerti. Mungkin scoutingnya emang kerjanya nyontek kali ya. Ini Michael Olise katanya udah follow akunnya Manchester United gitu. Tapi akhirnya katanya mau ditikung ya sama Chelsea. Oke, udah. Karena gue sendiri sih ngeliat kebutuhan di penyerang kanan itu kayaknya nggak begitu urgent banget sih. Gue lebih setuju untuk memaksimalkan Amad Diallo sama ya, gue bilang Anthony kalau misalnya ditaruh dalam penjualan tapi harganya tipis, jauh banget di bawah pembelian, ya mendingan sih nggak usah gitu, dijadiin backup aja. Lebih baik memaksimalkan si Amad Diallo. Gue lebih concern adalah kita siap-siap kalau Rashford dijual, ambil sayap kiri, nah itu sama striker, nah itu yang gue bilang ya. Terus Joe Neves tampaknya MU kayaknya serius gitu ya, mau dicoba naikkan lagi tawarannya. Jadi Benfica minta 85 juta pound, kemungkinan si mau ngajuin sekitar 65 juta pound plus dengan add-on pokoknya 85 juta pound. Gue sih ngeliat beberapa pertandingannya si Joe Neves oke sih. Memang dia tipe yang fighter banget gitu ya, defensive midfielder. Ada yang bilang, bang gak kependekan bang. Ya elah, lu ngomong badan fisik gitu loh. Lu tahu nggak si N'Golo Kante tingginya berapa ya? 168. Lu ada namanya Claude Makelele 174 tingginya, sama dengan si Joe Neves ya. Jadi gue harap bisa terlaksana. Jadi biar ada pembelian kita di sebelum bulan Juni ini sama Jared Bradway juga. Itu aja sih yang mau gue sampaikan. Udah azan ya. Sampai jumpa lagi di
bahasan berikutnya di channel United Identity, channel untuk para fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Sampai jumpa.